Halo guys, welcome back with me, Berlian Bella Junior. Di video kali ini kita bakal bahas hal yang kayaknya pasti relate nih sama kehidupan sehari-hari kalian. Nah, pernah gak sih kalian itu datang ke kantor pelayanan publik, entah itu ke sekolah, ke kampus, atau kantor Disdukcapil, terus disambut sama petugas yang mukanya tuh datar banget, nadanya tuh tinggi, dan jawabannya tuh pendek-pendek banget gitu. Kamu nanya nih baik-baik, tapi dibales kayak gitu. Nah, refleks kita tuh langsung mikir kan, ih jutek banget sih gitu. Nah, padahal kalau kita telusuri lebih dalam, sikap jutek itu bukan semata soal kepribadian. Seringkali itu tuh hasil dari cara berpikir, cara seseorang itu memaknai pekerjaannya, lingkungannya, dan dirinya sendiri. Nah, dalam teori Peter Say, hal ini tuh disebut mental model, yaitu kumpulan keyakinan dan asumsi yang membentuk cara seseorang melihat dunia dan bertindak di dalamnya. Beberapa tulisan di Mojo pernah ngebahas fenomena ini nih. Salah satunya bilang, pegawai TU itu terlihat jutek bukan karena mereka benci sama siswa, tapi karena pekerjaan mereka yang sangat monoton. Setiap hari berurusan dengan berkas yang sama, pertanyaan yang sama, dan tekanan kerja yang gak sebanding dengan penghargaan yang didapatnya. Mereka juga sering nih merasa gak dihargai, gak ada yang bilang terima kasih, tapi kalau salah dikit itu langsung disalahkan. Ada juga nih tulisan lain yang menggambarkan ruang TU itu sebagai tempat yang dingin dan berjarak. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka itu udah kehilangan energi untuk bersikap hangat. Nah, fenomena ini itu bukan cuma di sekolah loh, atau di kampus aja gitu. Nah, di dunia pelayanan publik lainnya juga itu sama. Banyak warga yang cerita soal petugas yang jutek nih di loket SIM, KTP, atau SKCK. Nah, ada yang bilang tuh wajahnya tuh selalu kesel, padahal kita tuh cuma mau ngurusin berkas loh gitu. Nah, sementara di birokrasi kampus, banyak mahasiswa yang ngerasa pelayanannya itu lambat dan gak responsif. Nah, pegawainya tuh seolah lebih fokus ke aturan, bukan ke manusia yang dilayani. Bahkan ada kepala daerah nih yang secara terbuka menegur petugas administrasi karena bersikap jutek. Pesannya tuh tegas, kita dibayar negara untuk melayani, bukan memarahi. Nah, kalau kita lihat dari kacamata Peter Say, semua ini itu bisa dijelaskan lewat lapisan gunung es perilaku. Yang kelihatan di permukaan itu adalah event, pegawai jutek. Di bawahnya itu ada pola, sikap dingin yang berulang di banyak instansi. Lebih dalam lagi ada struktur, beban kerja tinggi, aturan kaku, dan penghargaannya minim. Dan di dasar gunung es itu ada mental model, keyakinan dalam diri mereka, seperti ramah itu diremehkan, atau prosedur yang lebih penting dari manusia. Jadi yang perlu diubah itu bukan cuma ekspresi wajah, tapi cara berpikir kita yang menuntun perilaku itu. Kalau kita rangkum dari berbagai sumber, ada 4 nih mental model utama yang sering muncul di balik sikap jutek. Yang pertama, ramah itu buang waktu. Karena antrian panjang dan pekerjaan yang menumpuk, mereka itu merasa justru bikin kerjaan tuh makin lama. Nah, yang kedua, saya cuma pelaksana, bukan pelayan. Budaya birokratis bikin mereka ngerasa kecil, nggak punya kendali atas hasil kerja, jadi ya cukup jalanin perintah aja. Yang ketiga, terlalu baik nanti diremehkan. Ini itu hasil dari pengalaman pahit ya biasanya. Pernah bantu orang, tapi malah disalahin. Akhirnya berpikir lebih aman dingin aja deh. Yang keempat, itu nggak ada yang menghargai kerja saya. Karena kerja keras jarang diapresiasi, mereka belajar menekan empati dan bekerja seadanya. Nah, 4 cara berpikir ini saling memperkuat. Dari luar terlihat jutek, tapi dari dalam itu bentuk mekanisme bertahan hidup. Nah, kenapa sih pola ini tuh susah dirubah? Karena sifat mental model itu memperkuat dirinya sendiri. Pegawai bersikap dingin, terus warga jengkel.
warga tuh ngomel. Nah, pegawai itu makin yakin kalau semua orang itu menyebalkan. Itu yang disebut Peter Senge sebagai reinforcing loop atau lingkaran yang terus memperkuat keyakinan lama. Lama-lama bukan cuma individu nih yang jutek, tapi seluruh budaya kerja jadi dingin. Pegawai baru yang awalnya ramah pun akhirnya ikut menyesuaikan diri biar selamat. Kalau kita lihat dari sisi organisasi, banyak instansi itu punya budaya kayak gini. Yang penting prosedur jalan, urusan perasaan belakangan. Padahal justru disitulah akar masalahnya. Organisasi yang sehat itu bukan cuma efisien, tapi juga manusiawi. Tulisan di Kompasiana tadi nunjukin bahwa di birokrasi kampus, struktur yang menekan dan minim dialog bikin pegawai kehilangan makna kerja. Sementara teguran dari pejabat daerah tadi sebenarnya ajakan nih buat menyadari bahwa pelayanan tuh bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal sikap dan empati. Nah, Peter Senge tuh bilang ya, cara mengubah mental model adalah lewat refleksi dan dialog. Yang pertama refleksi nih, artinya berani nanya ke diri sendiri. Kenapa ya saya harus terlihat tegas supaya dihormati? Bener nggak ya kalau keramahan itu bikin saya diremehkan? Nah, yang kedua, itu ada dialog. Dialog itu artinya bikin ruang aman buat ngobrol tanpa takut disalahkan. Misalnya nih, setiap minggu ada sesi sharing kecil antar pegawai, cerita nih pengalaman melayani warga, apa yang bikin stres atau apa yang bikin seneng gitu. Nah, pelan-pelan kesadaran itu baru tumbuh. Ramah itu bukan beban, tapi bagian dari profesionalitas. Jadi, kalau kita simpulkan, sikap jutek pada pegawai administrasi itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari sistem dan mental model yang belum diperbarui. Nah, tulisan-tulisan di mojok mengingatkan kita soal sisi manusianya nih. Mereka lelah, bosan, dan ingin dihargai. Tulisan di Kompasiana menunjukkan sisi organisasinya, struktur dan budaya yang kaku. Dan teguran pejabat daerah itu menegaskan bahwa pelayanan publik itu harus dengan hati. Nah, artinya semua lapisan itu punya tanggung jawab. Pegawai itu perlu belajar refleksi, pimpinan perlu membuka ruang dialog, dan masyarakat perlu belajar lebih sabar. Nah, karena pada akhirnya itu ya ramah itu bukan aturan, tapi kesadaran. Dan seperti kata Peter Senge, ketika orang mulai sadar pada cara berpikirnya, disitulah pembelajaran sejati dimulai. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga setelah ini kita semua bisa lihat nih bahwa di balik wajah jutek selalu ada cerita yang butuh dimengerti.